Tahu nggak sih, dalam sehari, Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah. Saat ini, 81% sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan tas kain dari rumah. Tapi, kalau kita sudah terlanjur masukkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dari hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kita bisa mulai nih dari 4 kategori yang sering kita temui, yaitu sampah organik, sampah anorganik, bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Contoh dari sampah organik adalah tulang, sisa daging, sayur, dan buah-buahan. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali, dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola karena sampah ini membutuhkan ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kaca, kertas, dan kardus. Kategori yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah ini adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, serta bahan-bahan lain yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, dan mudah bereaksi. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun didaur ulang kembali. Contoh dari sampah residu adalah tisu, styrofoam, popok bekas, dan masker bekas. Setelah tahu mengenai kategori sampah, ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya, agar kalian lebih mudah untuk memilah sampah. Wadah pemilahannya gak harus tempat sampah loh, tapi bisa juga berupa barang bekas yang tidak terpakai, seperti karung dan kardus bekas. Nah, kalian sudah paham kan mengenai kategori sampah? Sekarang, ayo kita mulai membuang dan memilah sampah dengan tepat, agar Indonesia bisa terbebas dari sampah.